Di lingkungan sekolah seringkali kita dihadapkan pada situasi yang mengharuskan kita untuk menentukan suatu keputusan. Lalu bagaimana kita menerapkan keterampilan pengambilan keputusan yang sudah kita pelajari di modul ini di lingkungan sekolah kita? Iya, tentunya dengan kolaborasi bersama rekan sejawat, dengan murid-murid, dengan wali murid, atau dengan warga sekolah yang lainnya. Tidak lupa kita dengan belajar atau latihan mindfulness agar kita dalam keadaan kesadaran penuh. Dalam kesadaran diri yang penuh, kita dapat menentukan suatu keputusan yang tepat. Penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara juga diperlukan dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, agar keputusan yang kita ambil dapat berpihak kepada murid. Seringkali kita dihadapkan juga pada dilema etika. Di lingkungan sekolah tidak bisa kita pungkiri, dilema etika akan sering kita jumpai. Tapi hati-hati, bagaimana kita mengambil keputusan pada situasi demikian? Ya, tentu dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan dapat membantu kita dalam menentukan keputusan yang tepat dalam menghadapi situasi yang demikian. Apa saja langkah itu? Langkah yang pertama yakni menentukan nilai-nilai yang bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, yakni mengumpulkan fakta-fakta yang relevan pada situasi ini. Yang keempat yang utama, yakni menentukan uji benar salah. Agar kita tidak terjebak pada bujukan moral. Bujukan moral itu ketika kita menghadapi situasi benar lawan salah. Nah, di uji benar lawan salah ini ada 3 uji, yakni yang pertama uji legalitas, yang kedua uji regulasi, dan yang ketiga uji intuisi. Selanjutnya setelah kita sudah tepat bahwasanya ini suatu situasi dilema etika, kita melakukan pengujian benar lawan benar, yakni penerapan 4 paradigma. Yang pertama, paradigma individu lawan masyarakat. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Dan yang keempat adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Setelah kita melakukan uji paradigma, selanjutnya kita menerapkan prinsip resolusi. Dari ketiga prinsip, yakni yang pertama, berpikir berbasis peraturan. Kedua, berpikir berbasis hasil akhir. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa kepedulian. Nah, langkah berikutnya yakni investigasi opsi trilema. Kemudian, buat keputusan. Nah, langkah terakhir setelah kita membuat keputusan, lihat kembali keputusan kita. Dan refleksikan agar keputusan yang kita ambil betul-betul sudah tepat. Kapan saya akan menerapkan keterampilan ini di lingkungan sekolah saya? Sesegera mungkin saya akan berupaya untuk menerapkan pengambilan keputusan di lingkungan sekolah saya. Di samping itu, saya pun akan mengimbaskan kepada rekan-rekan yang lainnya agar dalam pengambilan keputusan di lingkungan sekolah dapat menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil dapat berpihak kepada murid. Kemudian siapa yang mendukung dan membantu saya dalam pengambilan keputusan ini? Tentu yang pertama, kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan. Selanjutnya, wakakurikulum agar setiap keputusan sejalan dengan tujuan kurikulum. Dan tentunya rekan-rekan guru yang lainnya. Dan diharapkan nantinya pengambilan keputusan ini dapat sejalan dengan visi dan misi sekolah. Tari Manasai budaya khas Kalimantan, gambaran kebersamaan dan riang gembira. Kesadaran diri dalam pengambilan keputusan agar setiap keputusan dapat berpihak kepada siswa.